Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Aduh, abang belum dengar suaranya yang lebih bersuka cita lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Oke, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun secara online, tapi kita tetap boleh menikmati sukacita kita di ibadah sekolah minggu tanggal 13 Desember. Ini Advent keberapa? Advent ketiga. Semoga kita semakin bersukacita lagi sambil kita menanti Natal. Oke, abang mau tanya, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Yes. Abang coba mau amin 3 kali dulu. 1, 2, 3, ya. Amin. 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 Oke, pasukan Kristus. Siap. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yes. Kita angkat satu lagu pujian, Marta Tahua. Kita mau angkat satu lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Selamat pagi Bapak.
tangan, kita memasuki ibadah kita dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguluan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Kita masuk ke hukum Tuhan untuk Korong 1, Korong 2, dan Korong 3. Kita sama-sama mengucapkan dari tita pertama hingga tita yang ke-10 dan artinya. Tita yang pertama kita sama-sama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah ketentuan Allah akan dasar tita itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari satu lagu pujian, Kasih yang Sempurna. Allah
kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita masuk ayat bulanan pada bulan Desember, yaitu yang tertulis di mana? Di Alkitab ya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semua buka Alkitabnya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang sudah hafal bisa langsung mengikuti, yang belum kita baca bersama-sama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari satu lagu pujian, Oh Tuhan.
Adik-adik yang berada di rumah, kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai anak-anak kami, berikan kehidupan yang di dalam iman yang hidup Tuhan kepada anak-anak kami. Terangi hati, jiwa, dan pikiran anak-anak kami Tuhan, supaya mereka boleh setia dengar-dengaran akan firman-Mu. Engkau berikan hikmat dan kepintaran kepada anak kami. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita masuk ke ayat firman Tuhan. Hari ini yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ke-13. Sudah dapat adik-adik? Iya. Kalau sudah dapat, kita sama-sama membacanya ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, masih setiakah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Iya, masih ya. Walaupun kita masih di rumah beribadah, kita tetap semangat memuji Tuhan. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita berdoa supaya COVID-19 akan cepat berlalu dari dunia ini ya, dari dunia, karena seluruh dunia yang kena ya, bukan hanya di Indonesia. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 ya, 2021 tidak ada lagi COVID ya, adik-adik ya. Jadi tetap semangat, tidak boleh kita malas-malasan memuji Tuhan. Nah, di sini cerita firman Tuhan adalah tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gimana sih gadis bodoh itu? Bagaimana sih gadis bijaksana itu? Kalau gadis yang bijaksana, kita sudah tahu di sini bahwa mereka mempersiapkan bekal, yaitu pelita. Tahu nggak pelita sih adik-adik? Pelita itu kalau zaman dulu, zaman Yesus, memang pelita itu adalah kayak, mungkin nggak tahu lagi anak-anak sekarang ya,
Jadi zaman Yesus itu masih kita mengisi, jangankan zaman Yesus ya, jangan inang di kampung juga masih pakai lampu petromak loh, masih ngisi minyak, masak pakai kayu ya. Kalau sekarang nggak ada lagi, udah kompor, udah canggih lah zaman sekarang. Jadi adik-adik di rumah, wanita atau perempuan yang bijaksana tadi ya, mengisi minyaknya, mengisi pelitanya supaya terang untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Tapi yang bodoh tadi apa? Tidak mengisi minyak, hanya pelita doang yang dibawa. Mereka bertemu mempelai, tapi karena belum datang mempelai laki-lakinya, mereka itu sudah sama ngantuk, ya udah kelamaan yang menunggu, udah kelamaan orang itu menunggu. Mereka tertidur semuanya, mereka lelap tidur. Tiba-tiba tengah malam ada suara, jadi adik ya, kalau disimak tadi ya ceritanya ini, tiba-tiba tengah malam ada suara. Bangun, apa di situ tadi ya? Ada di bang, telah datang mempelai laki-laki katanya. Mereka repot bangun, ada yang ngambil pelitanya, ada yang ngambil semua. Kalau yang bijaksana udah ketahuan, lengkap semua ya, lengkap pelitanya, lengkap minyaknya, bisa nyala, bisa bertemu dengan mempelai laki-laki. Tapi yang bodoh tadi masih mencari, gak ada minyak. Apa kata yang bodoh kepada yang bijaksana? Bagi sedikit kami minyak kalian, katanya. Kami tidak akan cukup kalau kami bagi buat kalian, tidak cukup. Kalian belilah ke warung. Kami tidak bisa, ntar kita nyampe, sama-sama tidak nyampe. Tapi kalian beli aja ke warung kami duluan, katanya. Ya benar, duluan lah mereka ya. Duluan mereka bertemulah kepada mempelai laki-laki. Mereka bertemu, mereka sama-sama masuk kemana? Perjamuan kawin atau tempat mempelai laki-laki yang tadi masuk ke dalam, masuklah mereka yang tadi pergi ke warung membeli minyak dan tidak bertemu. Apa katanya? Tuan, kami sudah datang. Apa kata Tuhan tadi? Apa kata Tuhan tadi, adik-adik? Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Kata Tuhan tadi, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Berjaga-jagalah. Nah, di sini kita melalui firman Tuhan, kita disuruh seperti perempuan yang bijaksana, berjaga-jagalah karena mereka sudah siap untuk bertemu dengan mempelai tadi. Dari sini juga seperti contoh misalnya kalau di rumah adik-adik ya, kalau di rumah misalnya anak-anak yang masih sekolah ya, kita harus mungkin perlu ada persiapan kalau udah datang puasa atau ujian ya. Kita harus mempersiapkan belajar. Jangan kalau hari ini belajar, sekarang hari ini ujian, sekarang belajar, itu tidak akan masuk ya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah harus mempersiapkan diri untuk ujian dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita sudah mendapatkan itu, belajar dari jauh-jauh hari, pasti hasilnya akan baik. Jadi seperti yang tadi wanita atau perempuan ini yang bijaksana, kita harus mengikuti seperti mereka. Kita selalu berjaga-jaga. Dan kalau kita berjaga-jaga, apa yang kita lakukan sih? Apa yang kita lakukan? Yaitu kita taat kepada perintah Tuhan. Kita selalu taat untuk memuji Tuhan. Kita selalu taat untuk beribadah atau sekolah minggu. Kita taat berdoa. Adik-adik pernah disuruh orang tua nggak sih berdoa di rumah? Iya, pasti ada yang dulu. Kalau disuruh orang tua berdoa di rumah, kalian jangan melawan loh ya. Jangan entar mak, jangan begitu ya adik-adik ya. Tetapi kalau orang tua menyuruh, harus dituruti. Jadilah terang di rumah adik-adik, supaya orang tua senang melihat kita melakukan yang terbaik. Kalau orang tua menyuruh, harus kita berbuat baik kepada yang di rumah. Ya, kalau kita udah biasa berbuat baik kepada siapapun, pasti hasilnya akan ada damai dan kasih di dalam kehidupan kita. Begitu juga wanita perempuan yang bijaksana. Perempuan yang bijaksana jelas sudah pintar ya. Sebenarnya yang bodoh tadi bukan yang bodoh, bukan bego, tapi tidak bagaimana ya?
melakukan ini di kehidupan kita setiap hari, Tuhan pasti akan menolong apa yang kita inginkan. Ya, kalau kalian anak-anak yang bijak, yang pintar, kalau sudah besar nanti menjadi orang hebat, ya bisa jadi ya, bisa jadi presiden mungkin, bisa jadi apa aja. Kalau orang yang pintar, yang bijak, tapi kalau yang bodoh, yang malas, nggak mungkin ada hasil. Percayalah, tidak akan bisa berhasil. Jadi di sini diingatkan Tuhan kepada kita ada di sekolah minggu, jadilah seperti perempuan yang bijaksana. Jangan kita meniru seperti perempuan yang bodoh tadi, supaya kita tidak tahu kapan datangnya hari Tuhan yang kedua kali. Jadi dari sekarang adik-adik, supaya kehidupan kalian terang, berbuatlah terang di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian terang di rumah, orang tua juga senang ya. Kalau terang itu maksudnya berbuat baik di dalam kehidupannya. Jangan selalu melawan sama orang tua. Kalau orang tua menyuruh, kita harus patuh. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Jadi dari sekarang diingatkan firman Tuhan pada kita, supaya kita selalu berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Terima kasih kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, seperti wanita atau perempuan yang bijaksana. Kami bisa bijaksana di dalam kehidupan kami, melakukan yang terbaik, dan semuanya Tuhan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan bernyanyi lagu pujian dari UPD nomor 792, Pasuh-pasuh kami, oh Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, kami dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang selesai